Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Marlinda Rosid di video kali ini, yang mana saya selalu memberikan ataupun men-share tentang ilmu-ilmu pengantar ilmu hukum. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan dan juga memaparkan ilmu tentang pengantar ilmu hukum yang bertemakan ilmu bantu hukum. Jadi simak baik-baik, jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai lupa dicatat, karena ini penting apalagi untuk kalian yang kuliah di jurusan hukum. Baik, langsung saja ke materi. Ilmu bantu hukum diantaranya apa aja sih? Yang pertama ada sejarah hukum, yang kedua ada sosiologi hukum, yang ketiga ada perbandingan hukum, yang keempat ada antropologi hukum, yang kelima psikologi hukum, yang keenam logika hukum, yang ketujuh politik hukum, dan yang kedelapan filsafat hukum. Jadi ada 8 ilmu bantu hukum, yang mana yang tadi sudah jelaskan bisa dicatat dan disimak dengan baik-baik. Baik, kita langsung aja ke penjelasan. Apa sih sejarah hukum itu? Sejarah hukum menuju pada perkembangan sistem hukum dan prinsip-prinsip hukum yang ada dalam berbagai peradaban sepanjang waktu. Sejarah ini mencakup perubahan, norma, dan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, serta bagaimana hukum dipraktikkan dan diterapkan dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. Berikut beberapa tahap penting dalam sejarah hukum. Yang pertama, hukum pada peradaban awal. Yang kedua, zaman pertengahan. Yang ketiga, renaissance dan pencerahan. Yang keempat, revolusi hukum dan modernisasi. Dan yang kelima adalah hukum kontemporer. Itu pengertian tentang pengertian ilmu bantu hukum, yang mana salah satu poin ilmu bantu hukum yaitu sejarah hukum. Yang mana pasti setiap hukum ataupun pasti setiap alasan memiliki sejarah ataupun latar belakang akan adanya suatu hal tersebut. Dan ini dia alasan hukum ada, yaitu untuk mengatur dan mengatur kehidupan bersosialisasi dan dengan masyarakat, supaya terjalin hubungan yang baik, damai, dan tentram dalam suatu kelompok ataupun suatu negara tertentu. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu sosiologi hukum. Poin kedua yaitu sosiologi hukum. Apa itu sosiologi hukum? Sosial adalah kita langsung aja ke materi. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Jadi sosiologi hukum itu lebih cenderung ke bersosialisasi, yang mana memang hukum itu mengatur kehidupan dalam bersosialisasi, termasuk antara hukum dan juga masyarakat, serta bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi struktur sosial, karena terkadang tidak akan ada suatu aturan tertentu jika tidak ada suatu hal yang menjadi dampak ataupun yang menjadi sebab adanya aturan tersebut. Misalnya adanya maling, adanya hukum maling, itu karena memang ada maling di suatu kelompok ataupun suatu daerah tersebut gitu. Jadi nggak akan ada suatu hukum tanpa sebuah sebab gitu, karena memang hukum itu dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, dan juga dinamika kehidupan sosial. Jadi hukum itu memang dipengaruhi oleh sosial, budaya, dan dinamika kehidupan sosial. Sosiologi hukum berfokus pada fenomena sosial yang terjadi dalam konteks penerapan dan pelaksanaan hukum. Jadi bagaimana hukum bisa diterapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat supaya ya terjalin gitu. Kalau misalnya kita nggak ada sanksi, mungkin masyarakat akan lebih cuek dengan yang namanya hukum ini. Namun karena adanya sanksi, sehingga masyarakat bisa melaksanakan ataupun mematuhi setiap peraturan yang ada. Oleh karena itu, sosiologi hukum itu sangat berarti untuk ilmu bantu hukum, serta bagaimana hukum berperan dalam membentuk, mempertahankan, atau mengubah norma sosial yang ada dalam masyarakat. Jadi hukum juga bisa membentuk, mempertahankan, ataupun mengubah norma sosial yang ada dalam masyarakat. Kalau misalnya memang itu buruk atau itu tidak baik, bukan buruk berarti ya, tapi mungkin tidak baik ataupun kurang baik, maka bisa diganti ataupun lebih baikkan lagi gitu oleh hukum, supaya memang terjalin
ketentraman atau kedamaian bersama-sama. Jadi tidak egois atau misalnya cuman dalam satu kelompok tertentu, tapi harus adil dengan semua kelompok. Lanjut aja ke poin selanjutnya, yaitu yang ketiga, perbandingan hukum. Perbandingan hukum apa tuh perbandingan hukum? Lanjut aja ke materi ya. Perbandingan hukum adalah disiplin ilmu yang mempelajari perbandingan sistem hukum yang ada di berbagai negara dan budaya. Pasti, karena perbandingan itu kayak misalnya dibandingin. Kalau misalnya di negara ini gini hukumnya, di negara ini hukumnya gini, karena memang pasti setiap negara berbeda hukumnya, dan itu pasti ada perbandingan. Bagaimana perbandingan hukum di sini dan hukum di sana, sehingga apakah bagus di sini atau apakah bagus di sana gitu. Jadi semuanya juga semua tergantung gimana struktur sosial yang ada dalam suatu kelompok ataupun suatu negara tersebut gitu. Tujuan utama dari perbandingan hukum adalah untuk memahami bagaimana sistem hukum di berbagai negara, mengatur hal-hal yang sama dan atau serupa, serta untuk menemukan perbedaan dan persamaan dalam pendekatan hukum yang digunakan oleh masing-masing negara. Jadi perbandingan hukum ini yaitu bertujuan untuk mengetahui gitu atau memahami bagaimana sistem hukum di negara lain, bagaimana sistem hukum di kelompok lain atau budaya lain gitu. Gimana hukumnya? Karena kan hukum ada hukum tertulis, ada hukum tidak tertulis. Yang mana hukum tertulis itu seperti Undang-Undang Dasar KUI Indonesia dan Pancasila. Kalau misalnya di negara atau di budaya tertentu misalnya adat kebiasaan dan lain sebagainya. Jadi semuanya juga punya aturan gitu. Nah, untuk adanya perbandingan hukum itu yaitu untuk memahami gitu, untuk memahami dan mengetahui bagaimana sistem hukum bisa beradaptasi, bukan beradaptasi, bisa terlaksana di suatu negara tersebut, dan bagaimana hukum bisa mengatur hal-hal yang sama, yaitu misalnya untuk mendisiplinkan warga negara dan lain sebagainya, serta menemukan perbedaan dan persamaan dalam setiap perbandingan hukum, karena memang pasti tidak semua sama dan tidak semua beda, jadi pasti ada persamaan dan pasti ada perbedaan. Oleh karena itu perbandingan hukum itu penting untuk ilmu bantu hukum, supaya kita pun kalau misalnya kita kurang, kita bisa lebih baik lagi atau memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita gitu. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam perbandingan hukum. Yang pertama, definisi perbandingan hukum. Yang kedua, tujuan perbandingan hukum. Yang ketiga, jenis sistem hukum yang dibandingkan. Dan yang keempat, perbandingan aspek-aspek hukum. Juga yang kelima, yaitu manfaat dan tantangan dalam perbandingan hukum. Jadi, kenapa sih hukum itu dibandingkan? Karena memang kita tuh perlu untuk supaya kita bisa menerapkan hukum yang baik dan bisa diterapkan oleh masyarakat. Lanjut aja ke antropologi hukum. Apa itu yang keempat? Antropologi hukum. Antropologi hukum adalah cabang ilmu antropologi yang mempelajari hubungan antara hukum dan budaya. Jadi bagaimana hukum bisa mengatur budaya tertentu? Kalau misalnya budaya itu mungkin misalnya ada yang kurang baiknya, kita bisa perbaiki. Misalnya ada yang budayanya misalnya sesembahan kayak gitu, kalau misalnya kita menumbalkan orang gitu, nah itu bisa diatur oleh hukum, yang mana kita harus menjaga nyawa kita, ataupun maksudnya jangan ada tumbal-tumbal kayak gitu. Jadi maksudnya antropologi itu antara hukum dan juga budaya, serta bagaimana hukum diterapkan, diinterpretasikan dan dipraktikkan dalam masyarakat yang berbeda. Antropologi hukum berfokus pada aspek-aspek sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum dalam suatu masyarakat. Jadi aspek-aspek sosial itu dipengaruhi oleh pembentukan dan penerapan dalam suatu masyarakat. Jadi pembentukan ataupun pembentukan hukum itu bagaimana hukum bisa menerapkan atau membentuk masyarakat yang terbentuk dan mematuhi setiap peraturan yang ada gitu. Secara khusus disiplin ini melihat hukum tidak hanya sebagai
seperangkat aturan yang dibuat oleh negara. Jadi hukum bukan hanya seperangkat aturan aja yang dibuat oleh negara gitu, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh tradisi, kepercayaan, dan praktik sosial dalam masyarakat. Jadi tidak hanya sebagai aturan, tapi juga yang dipengaruhi oleh tradisi, kepercayaan, dan praktik sosial lainnya dalam masyarakat. Jadi hukum itu harus bisa menyeimbangkan antara dengan suatu budaya ataupun kebiasaan di suatu daerah tersebut gitu. Kalau misalnya kan kayak ada kan yang memang benar-benar nggak bisa modernisasi, nggak bisa modern gitu, karena pengen ganda tradisional kan masih ada gitu, seperti Baduy gitu kan, nggak ini ya, bukannya nggak ini, cuman mereka lebih mementingkan budaya mereka gitu, jadi tidak modernisasi. It's okay, tapi itu juga pasti kan dilindungi oleh hukum, karena hukum itu menyesuaikan dengan lingkungan ataupun masyarakat tertentu. Yang selanjutnya itu psikologi hukum. Yang kelima, psikologi hukum adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari interaksi antara aspek psikologi individu dan penerapan hukum dalam masyarakat. Jadi psikologi hukum itu lebih ke hukum dan juga kita ataupun diri kita sendiri gitu. Psikologi lebih ke diri kita sendiri, karena memang kita itu harus menerapkan peraturan hukum yang sudah diterapkan. Kalau misalnya kita nggak menerapkan sistem ataupun mematuhi peraturan, ya mungkin kita akan diberi sanksi. Jadi lebih ke diri kita sendiri gitu kan. Tadi kalau misalnya sosiologi hukum sosial, antropologi hukum budaya, kalau misalnya psikologi lebih ke diri sendiri gitu, bagaimana kita mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan pada suatu daerah ataupun suatu negara tersebut gitu. Untuk mencapai, ya pastinya hukum itu untuk mencapai kedamaian dan ketentraman di suatu negara ataupun suatu daerah tersebut. Pada psikologi hukum berfokus pada bagaimana faktor psikologi seperti perilaku, pemikiran, dan emosi mempengaruhi individu dalam konteks hukum gitu, baik dalam peradilan maupun dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum itu sendiri. Selain itu, psikologi hukum juga mengkaji dampak hukum terhadap individu, kelompok, dan masyarakat. Jadi tidak hanya individu aja, tetapi juga kelompok dan masyarakat itu dikaji oleh psikologi hukum, yang mana psikologi hukum itu lebih ke si individu, itu lebih ke individu dan bagaimana kita menerapkan ataupun melaksanakan hukum itu sendiri gitu. Logika yang selanjutnya itu logika hukum yang ke berapa? 6 gitu kalau nggak salah. Kita lihat dulu ya. Yang ke-6 ya, logika hukum. Logika hukum adalah cabang dari logika yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip logika dalam konteks hukum. Logika hukum digunakan untuk menganalisis argumen hukum, menilai konsistensi, dan menentukan kebenaran atau kesalahan dari suatu klaim hukum. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana hukum dibentuk dan diterapkan dengan cara yang rasional, sistematis, dan berbasis pada prinsip-prinsip logika yang jelas. Jadi pasti gitu, ada alasan kenapa hukum dibuat, ya harus dengan logika yang kuat. Karena kalau misalnya nggak dengan logika, kita nggak akan, maksudnya karena kita tuh kan pakai akal ya, dan akal itu ya logika itu harus sesuai dengan akal gitu, harus dimengerti oleh akal gitu, kenapa hukum itu dibuat gitu, harus ada alasan yang kuat ataupun sesuai dengan logika kita ataupun ya gitu. Karena kalau misalnya nggak sesuai, mungkin kita akan banyak mengelak ataupun banyak yang tidak setuju gitu, karena memang tidak mengerti oleh akal kita. Karena kita pun mungkin harus, intinya kalau misalnya hukum itu harus sesuai dengan logika gitu. Secara umum, logika hukum tidak hanya berhubungan dengan penerapan logika deduktif atau induktif dalam penalaran hukum, tetapi juga dengan pemahaman tentang bagaimana argumen hukum dapat disusun dan dipuji untuk memastikan keabsahannya. Dengan menggunakan logika, hukum berusaha untuk mencapai keputusan yang adil dan rasional berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jadi harus rasional, harus berdasarkan bukti yang ada. Kalau misalnya kita membuat hukum maling, nggak mungkin kalau misalnya kita buat hukum maling tapi nggak ada malingnya gitu. Jadi harus benar-benar logika. Nah, kalau misalnya
ada maling, berarti kita harus mengatur peraturan tentang maling. Dan kita juga harus memberikan sanksi yang memang sesuai dengan logika. Misalnya maling ya, misalnya penjara berapa tahun gitu. Jangan sampai cuman hanya sekedar maling tapi malah di penjara, malah di hukum mati misalnya, kan itu enggak sesuai dengan logika. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, yaitu adalah politik hukum. Itu politik hukum, what the politik hukum gitu. Politik hukum adalah kajian mengenai hubungan antara hukum dan politik dalam sistem sosial. Jadi politik hukum adalah kajian mengenai hubungan antara hukum dan politik dalam sistem sosial. Jadi ya, hubungan antara hukum dan sistem politik dalam sistem sosial. Karena kalau misalnya nggak ada hukum, mungkin nggak akan nggak akan sesuai ataupun nggak akan bagus gitu dalam sistem pemerintahan. Tapi terkadang perlu kita sadari bahwa memang terkadang hukum itu bisa dibalik, tapi sebenarnya nggak boleh ya, karena gitu, politik hukum itu terkadang ya sistem sosial. Kayak pemerintahan kan harusnya itu sesuai, pasti ada aturan-aturan yang mengatur tentang pemerintahan. Nah itu harus dilaksanakan ataupun harus dipatuhi oleh setiap pemerintahan yang ada oleh setiap kandidat-kandidat yang ada di pemerintahan. Tapi terkadang banyak juga yang korupsi gitu ya, tapi terkadang mereka juga lebih enak gitu di penjara, itu nggak boleh. Jadi jangan membeda-bedakan. Jadi kita tuh harus hukum itu semua orang sama di mata hukum. Kalau nggak salah apa sih bahasa Inggrisnya, per the law. Pokoknya gitu, pokoknya semua tuh harus sama di mata hukum. Jadi jangan dibeda-bedakan, jangan tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, jangan kayak gitu. Jadi kita tuh harus, kalau misalnya kita mencuri ya kita hukum dengan mencuri, kalau korupsi ya hukum dengan korupsi. Jangan sampai kita cuma korupsi tapi cuma dihukum oleh hukum mencuri, itu tidak adil cuy. Karena kalau misalnya mencuri ayam, cuman ayam gitu, kalau misalnya dirugikan juga cuma satu orang, cuma korbannya aja. Tapi kalau misalnya korupsi negara semua orang menyangkut, semua orang termasuk gitu, itu harus adil dong gitu. Jadi kita tuh harus adil, jangan terlalu condong ke atas, jangan terlalu tumpul lah ke atas. Jadi kita tuh harus tegas dalam hukum. Terus hukum dibuat dan dilakukan diubah. Politik hukum berfokus pada pengaruh dan interaksi antara sistem hukum dengan kekuasaan politik, serta bagaimana kebijakan hukum dapat digunakan untuk menciptakan perubahan sosial dan mempengaruhi struktur kekuasaan di dalam masyarakat. Terkadang kita menyalahgunakan kekuasaan kita dengan hal yang tidak baik. Seharusnya itu tidak boleh. Karena apa? Karena memang kita tuh harus menyesuaikan ataupun harus memanfaatkan kekuasaan kita dengan hal yang baik, dengan bisa merubah sistem sosial kepada masyarakat yang mungkin jauh lebih baik lagi, bisa merubah perubahan sosial ekonomi yang jauh lebih baik lagi gitu untuk masyarakat kita. Dalam praktiknya, politik hukum mencakup berbagai aspek, mulai dari pembuatan undang-undang, penegakan hukum, hingga pengaruh politik terhadap keputusan pengadilan. Melalui politik hukum, negara dapat mengatur masyarakat mengatasi ketidakadilan atau menanggapi dinamika sosial yang berkembang. Jadi, hukum itu seperti politik hukum itu seperti pembuatan undang-undang, itu kan dilakukan oleh pemerintahan. Di undang-undang penegakan hukumnya itu dilaksanakan ataupun oleh beberapa, kalau nggak salah jadi ada yang membuat kan pakai peraturan daerah misalnya, yang buat perda dan yang penegakan hukumnya gimana gitu, itu semua sudah dikaji. Tapi karena memang saya keterbatasan, jadi saya belum mengkaji secara lebih baik lagi tentang politik hukum ini.
Gitu lah. Jadi intinya bagaimana hukum bisa mengatasi ketidakadilan, menanggapi dinamika sosial yang berkembang. Bagaimana hukum bisa bisa menyesuaikan ataupun misalnya bisa masuk atau misalnya lagi menyesuaikan dengan dinamika perkembangan sosial yang mana pasti setiap zaman itu pasti berkembang, pasti ada perkembangan gitu. Selanjutnya poin ke-8 yaitu poin terakhir yaitu filsafat hukum. Apa itu filsafat hukum? Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mendasari hukum. Filsafat hukum berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental mengenai hakikat hukum, asal-usulnya, fungsinya dalam masyarakat, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi filsafat hukum itu lebih ke isi dari hukum mungkin. Dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang mendasari hukum. Jadi dasarnya ada hukum itu gimana gitu. Seperti misalnya pertanyaan-pertanyaan fundamental itu filsafat hukum termasuknya. Terus asal-usul hukum, hakikat hukum, fungsi hukum dalam masyarakat, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum tersebut gitu. Filsafat hukum tidak hanya berkaitan dengan teori hukum, tetapi juga dengan refleksi kritis mengenai apa itu hukum. Jadi, apa itu hukum? Nah, itu dipelajari dalam filsafat hukum gitu. Bagaimana hukum harus diterapkan dan tujuan akhir dari penerapan hukum dalam kehidupan sosial. Jadi apa itu hukum? Kenapa kita harus patuh pada hukum? Terus kenapa harus ada hukum gitu? Dan itu semuanya itu dipelajari dalam filsafat hukum. Jadi untuk kalian yang mungkin mau lebih banyak lagi tentang apa yang saya jelaskan tadi barusan, kalian bisa search ataupun cari-cari aja di Google. Dan masih banyak lagi yang lainnya di website yang lainnya gitu. Jadi kalian jangan hanya terfokus pada poin-poin yang saya jelaskan, tetapi juga berkembanglah gitu untuk menjadi lebih baik lagi. Karena saya pun masih dalam tahap pembelajaran dan saya akui bahwa saya masih keterbatasan dalam ilmu bantu hukum ini. Jadi intinya ilmu bantu hukum itu ada 8. Yang pertama yaitu sejarah hukum, yang kedua sosiologi hukum, yang ketiga antropologi hukum, yang keempat psikologi hukum, yang kelima logika hukum, yang keenam politik hukum, yang ketujuh filsafat hukum, dan ternyata ada perbandingan hukum yang ketiga. Yang ketiga itu perbandingan hukum. Oke, kita balikan lagi. Jadi ilmu bantu hukum itu ada 8. Yang pertama yaitu sejarah hukum, yang kedua adalah sosiologi hukum, yang ketiga adalah perbandingan hukum, yang keempat adalah antropologi hukum, yang kelima adalah psikologi hukum, yang keenam adalah logika hukum, yang ketujuh adalah politik hukum, dan yang kedelapan adalah filsafat hukum. Jadi itulah ilmu-ilmu bantu hukum yang bisa saya share secara garis besarnya saja gitu. Ya sudah pasti akan mengerti tentang sekilas tentang ilmu bantu hukum ini. Kalau misalnya kalian mau lebih lanjut lagi, mau lebih mendalami lagi, boleh kalian search lagi di website yang lainnya. Oke, segitu dulu guys untuk video kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan juga jangan lupa terus tonton ataupun tungguin video-video lainnya. Oke, see you next video guys. Welcome, bye bye. Kata-kata hari ini manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan berhasil. Segitu dulu guys pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin cukup sulit dimengerti. Saya mohon maaf untuk sebesar-besarnya, karena manusia tidak ada yang sempurna dan manusia tempatnya khilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.